Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kalau kita hitung memang umur dari pemerintahan Prabowo Gibran baru seumur jagung. Baru 100 hari pemerintahan tersebut, kemudian Prabowo mengemukakan bahwa nampaknya sinyal-sinyal reshuffle pun mengemuka. Katanya kalau Anda tidak bersih akan kami bersihkan. Prabowo menegaskan kepada Kabinet Merah Putih kemudian untuk bisa bersih bekerja untuk rakyat. Siapa yang kemudian menyangkal hal tersebut atau ngeyel, siap-siap akan dibersihkan. Nampaknya tidak akan menunggu 6 bulan reshuffle akan digelar, dan bagaimana kemudian para parpol dengan menterinya yang berada di Kabinet Merah Putih harus cenak-cenut menunggu reshuffle tersebut. Kita nanti akan minta keterangan dari sejumlah partai politik dan juga bagaimana kemudian pengamat menyikapi pernyataan Presiden Prabowo tersebut dalam diskusi kami di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan saya Maria Segaf. Dan bersama saya Anda pemirsa, kami juga akan ajak Anda untuk melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini, di mana prostitusi online yang melibatkan kalangan remaja ini semakin marak terjadi dan tentunya mengkhawatirkan. Terbaru bahkan kasus prostitusi online yang terjadi di sebuah apartemen di Kelapa Gading ini bagaikan puncak gunung es yang kemudian memperlihatkan di mana kalangan remaja ini terlibat dalam bisnis esek-esek di era digital. Lalu bagaimana upaya ataupun peran pemerintah untuk bisa menekan atau justru menghilangkan bisnis prostitusi online yang melibatkan kalangan remaja, dan apakah efektif pembatasan usia dalam mengakses media sosial? Kita akan membahasnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Ya, kita mulai dari informasi yang pertama pemirsa. Sindikat pembobol ATM di Probolinggo, Jawa Timur babak belur dihakimi warga. Beruntung petugas segera datang di TKP untuk menyelamatkan nyawa para pelaku. Jangan menaikkan sendiri. Tersangkanya masih ada, ya? Oh dia. Beginilah detik-detik 3 dari 4 pelaku pembobolan gerai ATM yang menjadi bulan-bulanan warga. Pelaku kepergok saat menjalankan aksinya di Desa Sumber Anyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Beruntung petugas tiba di tempat kejadian mengamankan pelaku dari amukan warga. 1 orang pelaku berhasil kabur dan kini masih dalam pengejaran kepolisian. Dari hasil pemeriksaan, sindikat pembobol ATM dari luar Jawa tersebut selalu melakukan penyisiran atau keliling antar gerai ATM di berbagai kota. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Seorang pemuda di Banyuwangi, Jawa Timur mengalami luka, bahkan telinganya nyaris putus setelah digigit oleh penari jaranan. Ratusan penonton ini memadati arena pertunjukan seni untuk menikmati hiburan kesenian jaranan di lingkungan Cungking, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Tiba-tiba, 2 penari jaranan yang konon sedang mengalami kesurupan menyerupai harimau mengejar seorang pria yang diduga menggodanya dengan sebuah suitan. Malang nasib Holotuf, ia tertangkap tertangkap oleh salah satu penari. Tidak lama berselang terdengar suara jeritan di mana dirinya merasa kesakitan setelah daun telinga kanannya digigit. Karena gigitan terlalu kuat, sepertiga dari daun telinga kemudian terputus. Korban lalu dibawa ke rumah sakit Fatimah Banyuwangi untuk diberikan pertolongan medis. Meskipun begitu pemirsa, pihak korban masih enggan melayangkan laporan resmi kepada pihak yang berwajib. Kita ke informasi lainnya pemirsa. 6 orang saksi dihadirkan dalam lanjutan sidang pra-peradilan Hasto Kristianto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim kuasa hukum menghadirkan 2 saksi fakta dan 4 saksi ahli. Tim kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menghadirkan 6 orang saksi dalam lanjutan sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 2 diantaranya adalah saksi fakta dan 4 lainnya merupakan saksi ahli. Saksi fakta pertama yang dihadirkan adalah staf Hasto, Kusnadi, dan saksi fakta kedua adalah ex-anggota Bawaslu sekaligus mantan terpidana kasus Agustiani Tio Fridelina.
Yang mulia 172 garing tik 00 garing 23 garing 12. Ya, kami akan langsung mengajak Anda menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada Nadila Saleh di sana. Nadila, apa kemudian hasil dari lanjutan sidang pra-peradilan Hasto? Iya, pemirsa, sampai dengan saat ini sidang pra-peradilan pengujian status tersangka dari Hasto Kristianto masih berlangsung, dan yang saat ini sore hari ini tengah berlangsung adalah mendengarkan keterangan dari ahli yang dibawa ataupun yang diajukan oleh pihak terlapor, yaitu Hasto Kristianto. Memang kami informasikan bahwa pada hari ini agenda persidangan yang beragendakan yaitu mendengarkan keterangan dari saksi-saksi ataupun keterangan dari ahli ini. Dari pihak Hasto Kristianto mendatangkan 6 orang, diantaranya 2 saksi fakta dan juga 4 saksi ahli. 2 saksi fakta yang hadir pada hari ini yaitu Kusnudin, staf dari Hasto Kristianto, dan juga maksud kami Kusnadi, staf dari Hasto Kristianto, dan juga mantan anggota Bawaslu yaitu Agustiani Tio Fridelina. Sedangkan 4 saksi ahli yang hadir pada hari ini yaitu ahli pidana dan juga ahli tata negara. Pemirsa, sejauh ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa yang saat ini tengah berlangsung adalah mendengarkan keterangan ahli. Sejauh ini yang kami dengarkan dan kami simak dari keterangan yang disampaikan oleh ahli ataupun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh hakim, ini sebenarnya poinnya adalah mereka menegaskan bahwa mereka ini mempertanyakan regulasi penetapan tersangka dari Hasto Kristianto yang menurut mereka ini tidak sesuai dengan peraturan ataupun tidak sesuai dengan regulasi. Menurut mereka penetapan Hasto sebagai tersangka ini bisa dilakukan apabila sudah ada 2 bukti yang kuat yang bisa membuat Hasto Kristianto ini ditetapkan sebagai tersangka, sehingga dalam hal ini sejumlah ahli yang dihadirkan ini mereka mempertanyakan apakah regulasi penetapan Hasto sebagai tersangka ini apakah sudah benar ataukah tidak. Kemudian selanjutnya pemirsa, kami juga tentunya mengikuti bagaimana jalannya sidang dari pagi hari tadi hingga sampai sore hari ini dan telah mencatat sejumlah hal-hal penting. Terutama ini adalah keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi fakta, dan tentunya sampai saat ini kita masih akan menunggu bagaimanakah hasil dari persidangan hari ini, dan tentunya akan kami sampaikan perkembangannya untuk Anda pemirsa. Baik, terima kasih Nadila Saleh mengabarkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya pemirsa, kami beralih ke informasi lain ya. Semangat efisiensi Presiden Prabowo Subianto memunculkan tantangan pejabat publik naik transportasi umum. Ya, selain menghemat anggaran, budaya ini mendorong masyarakat untuk ikut naik angkutan umum. Pejabat pun bisa langsung memahami persoalan transportasi dan juga memberi solusi. Siapakah para pejabat negeri yang menjawab tantangan ini? Di tengah diet anggaran yang sedang diserukan Presiden Prabowo Subianto, ide lain mencuat ke permukaan. Pejabat publik seperti bupati, wali kota, gubernur, kepala lembaga, menteri, hingga anggota dewan disarankan naik angkutan umum. Selain selaras dengan nafas efisiensi, para pejabat publik bisa memahami langsung masalah transportasi di negeri ini. Setidaknya 1 atau 2 kali sepekan, aturan ini bisa diberlakukan dimulai dari Jakarta. Ini kan pejabatnya makin banyak, jalannya makin macet, bunyi-bunyian siren itu membuat orang tuh stres. Ya apa tidak salahnya pejabat juga ya seminggu sekali lah yang mencoba sehingga dia biar tahu merasakan bagaimana angkutan umum ini sudah bagus atau tidak. Jadi selain rasa empati juga mengajak orang untuk lebih banyak menggunakan angkutan umum. Ya, karena pengguna angkutan umum itu yang sudah bagus seperti ini hanya share-nya hanya 10%. Padahal Jakarta targetnya itu sampai 60% 2029. Tidak mungkin tercapai kalau perilaku pejabatnya masih seperti ini. Di sisi lain memang ini kan selain memberi contoh untuk penghematan. Ya penghematan segalanya, penghematan biaya pengawalan, operasional kendaraan gitu ya.
Di Indonesia, fasilitas transportasi bagi pejabat memang dikenal sebagai servis yang wah. Tentu selain mobil kelas elit, masih ada iring-iringan VIP dengan kawalan aparat. Selain fasilitas mobil pribadi, ada juga pejabat yang masih menikmati tunjangan transportasi bulanan. Di Jakarta misalnya, tunjangan transportasi bagi pejabat berkisar 4 juta rupiah hingga 15 juta rupiah per orang per bulan. Sementara tunjangan transportasi bagi anggota DPRD 12 juta per bulan. Sedangkan untuk anggota DPR, selain mendapatkan fasilitas kredit mobil, juga masih memperoleh uang harian termasuk transportasi. Tentu bila tunjangan transportasi ini dipakai untuk naik angkutan umum, pastinya uang negara bisa lebih dihemat. Tapi, siapkah para pejabat kita? Saya paham kadang-kadang teman-teman kabinet itu kan ada koordinasi di kementerian lain itu bisa 3 atau 4 terburu-buru. Nah itu agak sulit kalau naik mobil umum. Tapi kalau pagi-pagi punya spare waktu, jam 9 baru mulai giat, rasanya mungkin ke kantor naik transportasi publik. Di sejumlah negara, pejabat naik angkutan umum sudah menjadi pemandangan biasa. Sebut saja di Swedia, negara Skandinavia ini sama sekali tidak memberi kemewahan kepada pejabat publiknya. Tanpa supir, mobil dinas, apalagi pengawalan, menteri dan anggota parlemen di Swedia tiap hari berpergian dengan bus dan kereta. Mereka ikut berdesak-desakan bersama dengan warga yang diwakili. Di Swedia, para pejabat ini memperoleh kartu untuk naik kendaraan umum. Hanya Perdana Menteri yang memiliki hak khusus naik mobil pribadi dan fasilitas pengamanan. Benarkah Indonesia meniru Swedia? Semua negara yang angkutan umumnya bagus itu budayanya jauh lebih baik ketimbang negara yang tidak punya angkutan umum. Oleh sebab itu, ya kita mulailah. Memang kami tahu baru sedikit ya pejabat yang mau tuh, tidak banyak yang mau menggunakan itu ya. Tapi ini bisa sebagai contoh, tidak usah setiap hari lah, seminggu 1 kali aja lah menggunakan itu. Transportasi publik ini adalah wajah pemerintah dalam hal pelayanan publik khususnya transportasi. Kalau soal subsidi jelas, New York aja sebagai sebuah kota besar mensubsidi hampir $500 juta per tahun untuk keretanya. Nggak ada masalah. Tetapi yang pasti kenyamanan, integrasi, pelayanan gitu loh. Dan ini memang menjadi tolak ukur kemajuan sebuah kota di dunia. Bagaimana pelayanan publiknya, terutama sektor transportasi, selama dia nyaman, terintegrasi, mudah dijangkau, aman. Juga faktor keamanan jangan lupa, karena banyak orang, terutama teman-teman yang lain ini nggak mau naik angkutan umum karena faktor keamanan misalnya. Tapi sekarang menurut saya kemajuan sudah sangat pesat, sangat berarti, terobosan-terobosan, walaupun yang kita sayangkan kenapa tram, jalur kereta yang lebih ramah lingkungan itu tidak pernah dieksekusi di Indonesia. Sejumlah pejabat di tanah air kini memang ada yang memulai naik kendaraan umum menuju ke kantor. Nggak ada masalah, sejauh waktunya memungkinkan dan memang lebih hemat, lebih efisien, nggak ada masalah. Buat teman-teman yang memang dari dulu juga saya yakin banyak ya pejabat yang punya sejarah jadi anchor anak kereta ya, atau jadi rocker rombongan kereta, itu masih udah biasa. Ya dulu kita pun begitu, dari Bogor ke Jakarta ngajar di Paramadina, kadang naik bis, nyambung metro mini, kadang naik kereta, nggak masalah begitu. Tapi lebih kepada sebetulnya situasinya saja. Bila pejabat rela naik angkutan publik, hal ini tentu menjadi contoh baik. Masyarakat dinilai akan meniru perilaku pejabat dan setiap masalah di sektor publik akan mudah terselesaikan.
kita tahu sebagian masyarakat kita itu sangat patriotistik, akan melihat begitu ada pemimpin atau atasannya menggunakan public transport, itu akan memberikan dorongan yang sangat besar untuk masyarakat secara umum menggunakan public transport. Dan juga kami melihat ini akan menjadi potensi yang besar pada saat pemimpin-pemimpin kita menggunakan public transport, maka perbaikan layanan itu pasti akan berdampak cukup signifikan. Termasuk juga koordinasi antar bidang itu akan sangat cepat terjadi. Jadi pada saat masing-masing pemimpin kita turun menggunakan public transport, hal-hal yang selama ini menjadi kendala di lapangan terkait dengan integrasi itu akan makin mudah untuk didorong oleh berbagai pihak. Semangat efisiensi memang patut diapresiasi. Mendorong pejabat publik sebagai pecinta transportasi umum bisa mulai dicoba. Apalagi di Jakarta, hampir seluruh kantor instansi negara terhubung dengan jalur bus dan kereta. Pemirsa, hari ini AKBP Bintoro menjalani sidang etik atas kasus dugaan pemerasan yang digelar di gedung promotor Polda Metro Jaya. Sidang etik berlangsung tertutup sejak pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Tidak hanya AKBP Bintoro, sidang etik pun juga menghadirkan tersangka lainnya yang turut terlibat. Ya, kami ajak Anda pemirsa bergabung dengan rekan kami Fatimah Albar di lokasi sidang etik yang berlangsung. Selamat malam Fatimah, bagaimana jalannya sidang etik untuk AKBP Bintoro di Polda Metro Jaya? Ya, Ken Adam, Maria dan juga pemirsa, betul sekali hari ini Polda Metro Jaya menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Di tempat saya melaporkan saat ini di gedung promotor Polda Metro Jaya Jakarta, dan memang sidang sudah berlangsung sejak pukul sekitar 9.30 Indonesia bagian Barat. Dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda bahwa sidang etik tersebut sudah selesai. Namun dapat kami informasikan bahwa memang yang menjalani sidang hari ini ialah AKBP Bintoro. Kemudian selain AKBP Bintoro terdapat 4 terduga pelaku pelanggar etik lainnya yang turut menjalankan sidang hari ini. Artinya hari ini terdapat 5 terduga pelaku pelanggar etik yang masih menjalani sidang pelanggaran etik di Polda Metro Jaya. Namun memang kami belum mengetahui apakah proses sidang tersebut dilangsungkan secara bersama-sama atau satu persatu, kami masih belum mengetahui karena memang proses sidang tersebut dilangsungkan secara tertutup. Namun memang ada sejumlah saksi yang dihadirkan dalam proses sidang ini. Kemudian Maria, Ken dan juga pemirsa, memang sidang etik hari ini diperuntukkan untuk mengetahui mengungkap bukti dugaan aliran dana serta siapa sajakah aktor yang terlibat dalam kasus pemerasan ini. Dan memang untuk hukuman terberat dari sidang etik itu sendiri adalah pemberhentian tidak hormat. Namun sekali lagi kami masih menunggu pukul berapakah sidang etik ini akan selesai dan hukuman apa yang akan diterima oleh para terduga pelaku tersebut. Untuk itu laporan kami dari Polda Metro Jaya, kami masih akan menunggu sampai kapan sidang etik masih berlangsung karena dikabarkan masih akan terus berlangsung hingga tengah malam. Dan pemirsa, saat ini saya masih di Polda Metro Jaya, masih menunggu proses sidang etik untuk AKBP Bintoro dan 4 terduga pelanggar etik lainnya. Kita akan nantikan seperti apa jalannya sidang etik dan kapan selesai dan hukuman apa yang terungkap dari proses sidang etik itu. Untuk itu kita akan kembalikan ke studio ke Maria Segaf dan Ken Ana di studio. Ya, Fatimah, siapa kemudian saksi-saksi penting yang dihadirkan dalam sidang kali ini? Termasuk melihat agenda yang berlangsung, apakah juga sekaligus akan diumumkan atau dijatuhkan sanksi terhadap anggota-anggota ataupun oknum polisi yang kemudian terbukti melanggar kode etik?
Ya, karena juga pemirsa memang disampaikan ada beberapa saksi yang dipanggil hari ini untuk mengungkap siapa sajakah yang terlibat atau dana atau transaksi apa saja yang terlibat, baik itu oknum polisi maupun tidak. Namun memang tidak disebutkan siapa saja saksi yang hadir, berapa orang tepatnya, karena tadi ada yang menyebutkan ada 15 saksi, bahkan tadi ada yang menyebutkan sekitar 21 saksi yang turut hadir dalam sidang etik hari ini. Dan mengenai putusan juga kami belum bisa memastikan apakah putusan tersebut akan dibacakan hari ini, karena jika kita berkaca pada sidang kode etik sebelumnya itu biasanya jika ada 5 terduga pelanggar yang melaksanakan sidang etik itu biasanya dilaksanakan satu persatu, kemudian 1 terduga melangsungkan sidang etik langsung dijatuhkan putusan, kemudian dilanjutkan ke terduga selanjutnya dilanjutkan juga dengan putusan. Namun hingga saat ini kami belum mengetahui apakah kelima terduga pelanggar etik tersebut dilangsungkan persidangan secara bersama-sama atau terpisah. Kami masih menunggu informasi tersebut karena memang sidang etik dilangsungkan secara tertutup. Tentu kita akan nantikan seperti apa pastinya proses perjalanan sidang etik hari ini dan hukuman apa yang diterima, siapa sajakah yang akan menerima hukuman dari pelanggaran ataupun terbukti melakukan pelanggaran seperti yang didugakan sementara saat ini. Sementara itu. Oke, baik, nanti kami akan tunggu bagaimana kelanjutan dari sidang etik ini. Terima kasih banyak Fatima Albar atas laporan langsung Anda langsung dari PMJ Jakarta. Pemirsa, kericuhan lahan perubahan klaster Setia Bekar Residence Jalan Raya Rawakalong, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menurut Menteri ATR BPR tidak sah. Pada tanggal 31 Januari lalu, sejumlah warga komplek melakukan penolakan eksekusi atas rumahnya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi. Aksi saling dorong antara warga dan petugas pun tak terhindarkan. Hingga akhirnya Menteri ATR BPR Nusron Wahid mendatangi lokasi perumahan klaster Setia Bekar di Rawakalong, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Di hadapan warga ini, Menteri mengatakan bahwa pengosongan lahan milik warga pada akhir Januari kemarin tidak sah. Bahkan tindakan dilakukan kemarin itu pun tidak sesuai dengan prosedur. Sertifikat hak milik yang dimiliki warga menurut Menteri Nusron adalah sah di mata hukum. Pemirsa, nampaknya bulan madu dari pemerintah Prabowo Gibran sudah usai karena reshuffle telah menanti, di mana Presiden Prabowo selama 100 hari pertamanya ini kemudian menyatakan bahwa bagi siapa menteri yang kemudian tidak bekerja untuk rakyat, siap-siap akan diganti. Betulkah demikian? Dan bagaimana kemudian sikap dari sejumlah partai politik yang menterinya berada di Kabinet Merah Putih? Kami akan hadirkan informasi selengkapnya dan juga diskusinya untuk Anda. Ya, apa kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Pemerintahan Prabowo Gibran baru seumur jagung. Namun, wacana pergantian menteri atau reshuffle sudah mengemuka. Terlebih dalam harlah Nahdlatul Ulama yang digelar Rabu malam kemarin, Presiden Prabowo sempat menegaskan akan menindak siapapun yang tidak patuh membentuk pemerintahan yang bersih, termasuk menyingkirkan siapapun yang tidak bekerja untuk rakyat. Kabinet Merah Putih yang dibentuk Presiden Prabowo berisikan 134 orang pejabat yang terdiri dari 7 Menko, 41 Menteri, 56 Wakil Menteri, 5 pejabat setingkat Menteri, 7 utusan khusus, 6 penasehat khusus, 1 staf khusus, 5 kepala badan, dan 6 wakil kepala badan.
Para tokoh politik ataupun yang terafiliasi parpol dipilih presiden mengisi jabatan publik. Kini, parpol tentu harap-harap cemas jika kemudian reshuffle menjadi kenyataan dalam waktu dekat. Apakah masa bulan madu Presiden Prabowo dan parpol pendukung yang tergabung dalam Kim Plus hanya seumur jagung? Lalu, bagaimana parpol menyikapi wacana reshuffle kali ini? Ya, nampaknya pernyataan pertama dari Presiden Prabowo usai 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo Gibran dan juga Kabinet Merah Putih ini mengundang banyak tanya begitu ya. Cukup menggegerkan pula karena apakah kemudian nanti reshuffle yang sejatinya kemudian digembar-gemborkan akan terjadi pada 6 bulan ke depan usai 6 bulan usai pemerintah dari Prabowo Gibran, apakah kemudian akan dilakukan dalam waktu dekat, itu menjadi tanya-tanya besar. Dan apakah kini kemudian para partai politik sudah mulai cenut cemas begitu ya menantikan adanya reshuffle yang kemudian akan dipercepat. Kita coba akan tanyakan bersama dengan sejumlah narasumber. Kami sudah hadir bersama dengan kami di studio Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bang Henrico dari PCO. Selamat malam Bang. Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Maria. Kami hadirkan juga politikus dari PKB, ada Bang Hasbiullah Ilyas. Assalamualaikum. Malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ini nanti jangan jadi kompor ya Bang ya, atau justru kami harapkan jadi kompor di sini. Selamat malam Bang Hensa. Terima kasih. Bang Henry Satrio sudah bergabung bersama kami dan juga kami akan sapa juga ada politikus Golkar, ada Bang Ahmad Doli. Selamat malam Bang Ahmad Doli. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ingin dengar dulu ya sebenarnya bagaimana kemudian respon dari sejumlah partai politik menyikapi dengan apakah itu bentuknya ancaman atau justru peringatan dari Presiden Prabowo. Bang Hasbi, bagaimana Bang? Saya rasa, terima kasih Mbak. Saya rasa menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo di dalam acara Nahdlatul Ulama itu hanya bukan peringatan, bukan suatu hal dalam artian memberikan peringatan supaya kerja lebih bagus lagi pemerintahannya. Bukan dalam artian akan reshuffle kabinet. Kita lihat, tapi reshuffle kabinet itu hak prerogatif presiden. Seluruhnya ada di tangan presiden. Presiden yang lebih tahu mengganti menterinya atau tidak. Bisa saja itu tidak mengganti menteri, tapi hanya mengganti jajaran di bawahnya. Bisa juga di situ ungkapan beliau supaya kerja lebih maksimal lagi di dalam program. Jajaran di bawah itu siapa maksudnya Bang Hasbi? Di bawah kementerian misalnya dirjennya atau apanya yang mesti diganti, yang mesti dievaluasi. Bisa saja juga program kinerja presiden ke depan. Misalnya pemerintahan yang lalu dianggap tidak pro rakyat misalnya. Seperti terjadi pagar laut, yang laut itu bisa di jalan, pagar namanya pagar itu bisa di jalan, ini kan baru ada di Indonesia Mbak, pagar yang bisa dilewati. Nah bisa saja program-program itu yang memang tidak pro rakyat dan memang rakyat tidak setuju dengan hal itu. Jadi tidak bisa kita mengartikan hanya soal reshuffle di sini. Bukankah disebutkan para kementerian, para menteri dan juga institusi gitu Bang, disebutkan jelas di sana kok. Kebawahan menteri itu kan bagian dari kementerian. Begitu juga institusi, dirjen, direktur, itu semua kan bagian dari kementerian ya. Jadi kita hanya Pak Prabowo yang tahu, hanya Pak Prabowo dan Allah yang tahu. Oke. Itu menurut Bang Hasbi, bagaimana menurut Bang Doli Bang? Apakah kemudian ini betul sinyal-sinyal reshuffle dari Presiden Prabowo atau Anda melihatnya ya ini pernyataan biasa saja mengingatkan para pembantu Presiden agar bekerja lebih baik lagi, Bang Doli? Iya, saya kira ini pernyataan yang umum ya, dan sudah beberapa kali Pak Presiden kita, Pak Prabowo menyampaikan pesan-pesan yang sangat penting dan tegas. Ya, misalnya soal korupsi, ya bagaimana kita harus membasmi, kemudian menyerbu sampai mengejar sampai ke Antartika dan segala macam. Nah, termasuk juga komitmen Pak Presiden, Pak Prabowo kita bersama dengan jajaran kabinetnya untuk serius bekerja untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia gitu. Nah, ini kan sudah berapa kali, 3 atau 4 kali saya mungkin mencatat Pak Prabowo menyampaikan pesan-pesan ini agar semua jajaran beliau itu serius melakukan pekerjaan yang sudah diberikan kepada
beliau sebagai kepala pemerintahan gitu. Nah, soal reshuffle saya kira memang itu kan tergantung atau merupakan hak prerogatifnya Pak Presiden gitu. Dan itu bisa dilakukan kapan saja, nggak mesti harus sebelum 100 hari atau sesudah 100 hari atau berapa hari setelah 100 hari. Ya karena itu hak prerogatif dan tidak ada diatur dalam undang-undang harus berapa lama. Nah, tinggal tergantung keperluan Pak Presiden sendiri ya, Pak Prabowo sendiri. Kapan atau perlu atau tidak reshuffle itu tergantung beliau. Dan kemudian kalau misalnya pun nanti memang diputuskan untuk perlu melakukan reshuffle, nah yang berhak juga menilai siapa yang perlu diganti atau perlu tidak diganti dan seterusnya itu memang kembali kepada hak prerogatif Pak Prabowo sebagai presiden. Oke, kalau kemudian para partai politik menganggap ini hanya seruan biasa, mengingatkan para pembantu presiden untuk bekerja lebih baik lagi, tidak akan ada reshuffle dalam waktu dekat. Tapi sebenarnya apa sih tujuan Pak Presiden begitu ya menyampaikan hal ini, Bang Hendriko? Ya, makasih Mbak Maria. Presiden kita Bapak Prabowo Subianto benar-benar ingin seluruh polisi itu tidak korupsi, tidak pungli, seluruh TNI tidak korupsi, tidak pungli, kemudian seluruh ibu bapak kita yang hari ini diamanahkan di Kabinet Merah Putih tidak korupsi, tidak pungli, semuanya. Bukan hanya aparat penegak hukum, tapi semua kepala daerah gitu. Karena Presiden benar-benar tidak ingin masyarakat ini tersakiti. Presiden betul-betul ingin melindungi masyarakat. Jadi apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu sesungguhnya sama dengan apa yang disampaikan oleh orang tua kita, bapak kita, ibu kita. Nak, kamu jangan korupsi, jangan bikin malu keluarga, nanti kamu pakai baju oranye, ditahan. Jadi itu sesungguhnya yang disampaikan oleh Presiden kita, Bapak Prabowo. Karena Presiden kita, Pak Prabowo ini adalah Presiden yang dengan suara yang terbesar dalam sejarah pemilu di dunia ini. Jadi kepercayaan masyarakat begitu besar dan Presiden tidak ingin masyarakat tersakiti dan Presiden selalu ingin melindungi masyarakat. Dan seperti sama-sama kita lihat kemarin waktu PPN. PPN itu kan kewajiban undang-undang. Kita harus melaksanakan PPN. PPN harus dinaikkan 1% dari 11 ke 12. Dan kalau dilihat-lihat kenaikan PPN itu menguntungkan pemerintah akan mendapatkan uang 75 triliun. Tapi Presiden ketika melihat karena kenaikan PPN ini bisa membebani masyarakat, Presiden mendatangi Kementerian Keuangan sehari sebelum kenaikan PPN. Sehingga diputuskan PPN itu hanya untuk barang dan jasa yang mewah. Dan hari ini kita semua hampir tidak merasakan kenaikan PPN. Jadi semuanya Presiden sama dengan LPG juga seperti itu. Tujuan dari perbaikan distribusi LPG ini kan sangat baik, sangat mulia. Agar kita tidak kehilangan uang 50 triliun dari potensi salah distribusi dari LPG bersubsidi 3 kg. Namun ketika pelaksanaannya masyarakat itu menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat, Presiden langsung mengatakan tolong diperbaiki. Jadi intinya kita ini betul-betul diajak berempati oleh Presiden bahwa hari ini masih banyak orang yang miskinnya ekstrim, yang makan aja susah. Orang banyak ini. Jadi itu yang terus disampaikan. Dan harapannya memang itu juga disampaikan oleh, dan kami sudah melihat ibu bapak kita yang menjadi menteri dan wakil menteri hari ini ketika menyampaikan sambutan di depan jajarannya pun apa yang disampaikan oleh Presiden juga disampaikan. Jangan korupsi, jangan pungli, dan Presiden kita sudah memberikan apresiasi terhadap kinerja Kabinet Merah Putih selama lebih kurang 100 hari ini. Namun meskipun survei itu tinggi, Presiden sekali lagi mengatakan di tahun 2025 ini kita harus benar-benar berhemat agar uang negara itu banyak. Kalau uang negara itu banyak, kita di tahun 2026 itu bisa memberikan makan bergizi gratis untuk lebih banyak lagi masyarakat Indonesia. Dan manfaatnya untuk rakyat. Tapi untuk begini Bang, rakyat, pertanyaannya makanya, karena ya. kalau kemudian misalnya ini disampaikan, mengingatkan lah ya kepada para pembantu Presiden, kepada anak-anaknya agar tidak korupsi, bekerja untuk rakyat. Apakah kemudian kalau memang harus diingatkan, apakah karena memang ada yang tidak bersih, ada yang tidak bekerja untuk rakyat? Terlebih lagi Presiden sampaikan, 100 hari pertama saya akan baik.
Tapi kami harapkan ada kesadaran. Nah, ini apa makna dari pernyataan ini? Bang Henry Satya harus menjawabnya ya Bang ya. Usai jeda, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Siapa yang bandel, siapa yang gablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Kalau saya bilang kemarin kan saya dengarnya begitu, tetapi mengenai masalah resapel, masalah kapan waktunya, masalah ada tidak adanya resapel itu adalah hak prerogatif dan kemenangan dari Presiden. Dan tentunya kita tidak ingin mendahului, kita tunggu apakah kemudian Presiden akan menggunakan haknya dalam evaluasi atau bagaimana. Saya belum kemudian bicara mendalam mengenai hal ini, tetapi tentu sepenuhnya hal-hal seperti ini kita serahkan kepada Pak Presiden untuk melakukan evaluasi. Jangan nanti hasil wawancara ini nanti disampaikan bahwa DPR mendorong evaluasi menteri ini atau menteri itu. Jadi saya dapatkan informasi soal yang tidak sirama, ya saya tidak tahu apakah evaluasinya itu sampai dengan resapel atau cukup dengan teguran, kan Presiden mempunyai kebijakan. Ya itu apakah kemudian nanti evaluasinya hanya sebatas teguran saja atau justru juga ke reshuffle? Kalau itu tadi kan sudah dijawab oleh Bang Hensa. Tapi bagaimana juga menjawab siapa sebenarnya target sasaran dari Presiden Prabowo? Disampaikan ini kementerian institusi juga oleh Pak Presiden, Bang Hensa. Ya itu kalau targetnya kan tadi saya sudah sampaikan kriterianya. Tapi kan kalau menyambung tadi dari PCO 5 menit pertandingan pertama ini juga banyak yang terjadi. Gitu ada peristiwa ST, ada RI 36 peluk-peluk jadi nggak cuma capaian aja ya? Gitu. Terus ada keputusan korupsi 300 triliun cuma 6,5 tahun penjara, ada fenomena pagar laut, ada yang meninggal karena mengantri LPG, ada yang meninggal 8 orang karena peristiwa kecelakaan di jalan tol. Jadi capaian yang bagus ada, yang negatif-negatif juga ada selama 5 menit pertandingan itu, sehingga kalau kemudian akan ada evaluasi, ya menurut saya sih wajar saja Presiden ingin seperti itu. Bang Dasko sendiri kan mengatakan kemarin ada yang tidak seirama. Nah sebetulnya momentumnya ada, momentum untuk melakukan reshuffle itu ada. Momentum yang pertama adalah 100 hari pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Nah itu pasti bisa dijadikan landasan untuk memperbaiki kinerja ke depannya sebelum terlambat atau sebelum terlalu jauh. Tidak bisa diubah dan berkarat, lebih baik di awal-awal. Momentum yang kedua tentu saja ulang tahun Gerindra yang akan segera terjadi, dan itu bisa menjadi momentum melangkahnya penguasa dalam pemerintahan ini secara penuh, gitu ya. Momentum yang ketiga, kelak nanti habis Lebaran ada Kongres PDI Perjuangan. Nah sementara di ulang tahunnya Gerindra kan katanya akan diundang Ibu Mega. Kemungkinan kalau Ibu Mega datang di ulang tahun, maka Pak Prabowo juga akan hadir di Kongres PDI Perjuangan. Nah 3 momentum ini tentu saja bisa menjadi sebuah paradigma baru. Apakah situasi ini cukup menjadi momentum bagi Pak Prabowo untuk melakukan reshuffle? Karena pertanyaan besarnya tentunya adalah dengan politik Pak Prabowo yang merangkul, maka Pak Prabowo mengincar juga PDI Perjuangan untuk masuk ke dalam kabinetnya. Nah kalau kemudian PDI Perjuangan akan masuk ke kabinet, tentu saja pastinya akan ada yang dikurangi kan. Nah walaupun saya sampai hari ini meyakini bahwa bila Pak Prabowo dan Ibu Mega bertemu pun tidak serta-merta dianggap PDI Perjuangan langsung masuk koalisi gitu. Karena kan pernah juga dia Pak Taufik Kemas komunikasinya bagus dengan SBY, tapi PDI Perjuangan juga tetap berada di luar pemerintahan. Oke, sampai di sana dulu menarik ini pertanyaannya. Bang Doli, apakah kemudian Anda juga sepemahaman dengan Bang Hensa bahwa nantinya kalau kemudian jadi ada pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega ini akan merubah konstelasi dan juga akan merubah juga jajaran susunan Kabinet Merah Putih, termasuk juga sejumlah partai yang mungkin akan diganti? Iya kan tadi juga Henry Satrio juga mengatakan itu belum tentu ada perubahan komposisi susunan di kabinet ya.
Tapi kan pertemuan itu penting ya, pertemuan antar tokoh bangsa gitu ya, mantan presiden dengan presiden yang sekarang, yang juga selama ini ditunggu-tunggu sebetulnya antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Nah, apakah pertemuan itu kemudian dilanjutkan, kemudian dalam bentuk konkret masuknya PDI Perjuangan dalam jajaran kabinet Pak Prabowo, saya kira itu kan nanti juga ya belum tentu, itu tergantung pada pembicaraan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Dan saya kira juga karena memang selama ini Pak Prabowo itu didukung oleh sebuah koalisi yang juga besar ya. Nah, nanti tentu pasti akan ada pembicaraan juga ya antara Pak Prabowo sebagai presiden, yang memang itu adalah hak prerogatifnya Pak Prabowo ya. Karena kan kursinya Golkar kan cukup banyak, Bang. Masuk. Kursi Golkar kan banyak, gak khawatir. Iya, jadi oleh karena itu, satu, belum tentu ya. Tadi kan juga dicontohkan dulu waktu zaman Pak SBY, hubungan Pak Taufik Kemas dengan Pak SBY juga cukup baik, tapi ternyata kan teman-teman PDIP tidak masuk di dalam kabinet. Nah, ini kan juga belum bisa jadi sama, bisa juga tidak sama nanti kan pada saat setelah Ibu Megawati ketemu Pak Prabowo di dua momentum penting itu. Nah, jadi menurut saya kita juga belum bisa mengandai-andai. Satu, itu hak prerogatifnya presiden, sekali lagi siapa yang mau diganti, siapa yang mau dimasukkan, dari latar belakang mana, apakah teknokrat, profesional, atau partai politik, apakah itu dalam koalisi Indonesia Maju, atau misalnya ada perkembangan baru, ada partai politik yang dimasukkan di luar koalisi Indonesia Maju, itu kembali kepada Pak Prabowo. Nah, cuman memang selama ini seperti ada kesepahaman ya, kalaupun kemudian nanti ada pengembangan koalisi baru, pasti saya kira Pak Prabowo juga akan berbicara dengan pimpinan atau ketua umum partai politik yang ada tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Pasti ada perbincangan, tapi kan sekali lagi reshuffle adalah hak prerogatif dari seorang presiden ya, Bang Hasbi. Akankah kemudian legowo jika kemudian nanti kursi PKB yang akan diotak-atik? Wah, kita lihat nanti, Mbak. Masalah ini kita tidak bisa mereka-reka ya, berasumsi. Dan saya yakin apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini masih multitafsir. Misalnya, saya meyakini bahwa mungkin program yang utama kan kinerja. Kita lihat semua dari kinerja, dari program. Dan saya meyakini bahwa kinerja, kalau dilihat dari kinerja hubungan PKB, menteri dari PKB, alhamdulillah kerjanya sangat maksimal dan sangat bagus menurut saya. Sangat bagus, jadi cukup optimis nampaknya kalau dari PKB ya. Oke, jadi akankah kemudian ada reshuffle dalam waktu dekat? Tentu kita akan melihat nanti bagaimana sikap dari Presiden Prabowo mengatur sejumlah kabinetnya. Total ada 134 kalau kita lihat, ini cukup gemuk juga, dan bagaimana nanti konstelasi politik ke depannya. Terima kasih banyak Bang Hariko, terima kasih Bang Hasbi, terima kasih Bang Hensa, dan juga terima kasih banyak atas telah bergabung bersama kami Bang Ahmad Doli. Kami akan jeda terlebih dahulu, pemirsa. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda dengan melihat bagaimanakah untuk saat ini cukup banyak prostitusi online yang kemudian dilakukan oleh remaja. Semakin marak saja. Apa yang kemudian terjadi? Apa kabar Indonesia Malam akan membahasnya untuk Anda sesaat lagi. Usai jeda. Awas prostitusi online jerat anak-anak. Ini yang kemudian menjadi kekhawatiran saat ini di tengah masyarakat usai kasus prostitusi online yang diungkap oleh pihak kepolisian terjadi di apartemen Kelapa Gading. Ini kemudian bagaikan puncak gunung es yang menggambarkan bagaimana kalangan remaja ini justru terlibat di bisnis esek-esek di era digital ini, pemirsa. Lalu seperti apa peran yang harusnya dilakukan pemerintah untuk bisa menekan angka keterlibatan remaja dalam prostitusi online, dan apakah juga efektif ketika aturan pembatasan usia ini diberlakukan dalam akses ke media sosial? Malam hari ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah hadir malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Pak Abimanyu, pengamat media sosial, atau Abah Abimanyu. Abah, terima kasih, selamat malam. Sudah hadir lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat ya, Abah? Alhamdulillah, sehat juga ya. Sehat, Abah. Dan juga hadir bersama kita Ketua KPAI, ada Ibu Ai Mariyati Soliha. Bu Ai, apa kabar? Sehat, Bu? Baik, terima sehat. kasih malam hari ini juga sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Bu Ai, tentu kita ingin tahu dulu data yang dimiliki oleh KPAI, Bu. Sampai waktu terakhir, seperti apa sih angka keterlibatan dari kalangan remaja ini di bisnis prostitusi online? Ya, setiap tahun kita keluarkan ya data laporan akhir tahunan, itu memang trennya terus meningkat.
Dan angkanya kami by case, by kasus, bukan korban. Kalau kita kompilasi berapa korbannya itu jauh lebih tinggi lagi. Kami di 3 tahun terakhir itu menyentuh angka 314 kasus. Berarti kan setiap tahun kira-kira di atas 100 ya untuk anak korban eksploitasi seks dan atau ekonomi. Nah ini ada variannya gitu, ada anak yang disebut dengan anak korban prostitusi melalui jaringan dan ada anak korban prostitusi yang tanpa jaringan, termasuk anak korban prostitusi online. Artinya ada situasi yang diantaranya juga besarnya sindikat kejahatan yang memposisikan anak-anak kita sebagai target. Karena kalau di usia-usia 16 tahun ya bahkan di bawah itu ya, seperti yang dilihat korban di anak-anak di Jakarta Utara ini di usianya kan 15 ke atas. Itu sangat mudah untuk dimanipulasi, baik itu melalui misalnya kerentanan dia diberi utangan, ya, kemudian dijanjikan pekerjaan yang sebetulnya tidak ada kaitan dengan aktivitas seksual gitu, dan bahkan ya mereka sebenarnya juga lingkungan gitu yang membawa mereka masuk dalam situasi prostitusi ini. Jadi bukan satu-satunya dia misalnya ingin problem kemiskinan gitu ya, lalu dia ingin mencari kehidupan dan lain sebagainya, tetapi ini ruang-ruang yang sangat besar sekali menjadi target operasi bagi sindikat yang memang menempatkan anak-anak kita itu sebagai korban. Bu Ai, tapi yang kemudian menjadi semakin miris, ini nampaknya tidak hanya target atau korbannya saja yang dari kalangan remaja, tapi justru pelakunya atau kemudian kita bisa sebut mucikarinya ini juga remaja, Bu. Iya, itu yang kerap kami temukan. Jadi kalau konteks perlindungan anak itu ada 3, anak sebagai korban, anak sebagai pelaku, atau kita menyebutnya anak berkonflik hukum, dan anak sebagai saksi. Saksi juga banyak Mbak dalam situasi prostitusi ini, yang mungkin dia diam-diam tahu bahwa temannya masuk sindikat ini, bahkan dia tahu dan kemudian diajak menikmati hasil-hasilnya ini gitu. Nah ini yang kemudian kami kaitkan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan ini kita bisa lihat sangat memprihatinkan ya, lebih dari 3 anak laki-laki ya yang menjadi mucikari dalam tanda petik. Nah sehingga ini juga memudahkan bagi gitu ya, di atasnya lagi tuh memiliki sindikatnya. Jadi anak-anak ini operator yang mengajak, diantaranya selalu yang menjadi tersasar itu ada 3 persoalan. Pertama yang terbiasa dengan dunia malam, dia sudah memiliki petanya tuh. Yang kedua anak-anak yang punya permasalahan dengan seksualitas, contoh. Ya mohon maaf dalam hal ini misalnya dia korban kekerasan, sudah pacaran melampaui batas, dia sudah tahu tuh siapa yang harus dia ajak. Dan yang ketiga situasi broken home, dia tahu kok dia bapaknya sedang bermasalah sama ibunya, jadi kalaupun diajak gampang. Nah ini kira-kira yang ditempatkan sebagai operator lapangan oleh sindikat di atasnya, karena pasti itu orang dewasa yang memiliki ruang lingkup harus setor berapa orang dalam setiap kali hubungan seksual, setor berapa gitu. Dan bahkan saya mendengar ini hasil kemarin ya itu per 30 kali layanan seksual mereka dibayar. Ya, Bu, ya? Betul, yang Jakarta Selatan itu per 70 kali. Kami juga beberapa kasus di bulan-bulan ini ya yang sedang kami lakukan langkah-langkah koordinasi dan pengawasan. Ini yang menunjukkan betul ada situasi sindikat kejahatan, tetapi trigger berikutnya adalah penyalahgunaan atas mudahnya dan pesatnya teknologi informasi kita, sehingga prostitusi yang awalnya offline harus masuk ke lokalisasi gitu ya. Hari ini bisa pesan dimanapun, bertemu dimanapun, dan dengan sejumlah uang misalnya bisa bayar ke dana digital gitu ya, dan lain sebagainya. Tidak harus melalui secara konvensional misalnya pengembalian sejumlah uang dan segala macam pemanfaatan itu. Ini yang kita relate maksud saya untuk bagaimana kita juga melihat media sosial ya berkontribusi pada situasi yang harus kita waspadai ini. Kalau sudah bicara soal teknologi informasi dan media sosial, Abah, ini seperti apa? Ternyata kemudahan, kecanggihan teknologi informasi justru juga membuka peluang kejahatan yang semakin masif, semakin cepat. Angkanya terus meningkat tajam, Abah. Dari bertahun yang lalu, bahkan belasan tahun sejak saya kemudian sebanyak sharing ke masyarakat, selalu saya bilang kan, yang namanya telematika membuat yang susah jadi mudah, yang nggak biasa jadi bisa, yang segala hal itu kemudahan ada di sana. Ya, yang nggak bisa jadi bisa. Yang tadinya segala sesuatu harus dilakukan secara fisik, real transaction, sekarang bisa semuanya online. Ya, ini kan memang sebetulnya suatu kemajuan, tetapi disalahgunakan, baik oleh perjudian maupun sekarang dalam bentuk prostitusi. Nah, kemudahan ini sini apa? Kemudahan dalam hal akses. Dan kemudian selalu dianggapnya adanya suatu kerahasiaan.
bahwa tenang, rahasia Anda ada dijamin, nggak akan ada ketahuan apa-apa, ini hanya kita berdua, transaksinya ini nggak ada yang tahu. Dia nggak tahu ada yang namanya konektivitas secara internet, sekali masuk semuanya orang bisa tahu. Dan apa yang dilakukan, komunikasi yang dilakukan itu semuanya bisa terekam. Ya kan? Nah, kemudian secara pancingan-pancingan, semua orang yang udah pakai gadget selalu pengen nongol, ada orang tampilnya oke, tampilnya menarik, saya pengen tampil kayak gitu, bagaimana? Ya karena bukan itu hidup jadi trigger susah. juga, ya. Bukan hidup susah, tapi hidup mudah. Hidup mudah dari mana? Ya mudah harus secara uang, secara finansial. Dan kemudian itu yang bisa jadi pancingan. Oke. Lagi ada kebutuhan pancingan di situ, ada orang yang muda yang dibilang tadi dalam tanda kutip sebagai mucikari, dia kemudian, mau nggak di situ, mau ikutan kayak gini. Yang mengajaknya bukan itu anak muda yang kemudian muda-muda udah jadi mucikari, enggak. Ini anak-anak muda menurut saya is an actor. Jadi sebenarnya pemain gedenya tetap adalah mereka figur-figur yang dewasa yang dimana sudah memberitahu bagaimana caranya. Dengan memberikan figur muda, otomatis si korban-korban ini lebih mudah terpancing. Karena yang pergaulan adalah orang yang seumur. Tahu-tahu diajak orang yang tua kan juga ngeri dia gitu. Orang belasan tahun diajak sama orang yang puluhan tahun, 40 tahun gitu kan. Jadi harus ada yang muda dan kemudian enak lo muda kayak gini gitu, dapat cari barang apa jadi mudah. Semudah kayak gitu. Nah, aksesibilitas ini kemudian dibilang bahwa sekarang tidak terbatas lagi suatu area. Jadi dia nggak harus kemudian ada di Jakarta dengan pelanggan di Jakarta, dia di situ juga dengan mereka mengelolanya itu dari Jakarta, bisa mungkin ke negara kota-kota yang lain, lintas pulau, ya semuanya itu. Nah, kemudahan tersebut mudah bagi si mucikari tadi mengelola dan mudah bagi si pelaku di sini dan kemudian mudah bagi si pelanggan juga. Nah, kemudahan-kemudahan ini yang dibilang tadi seolah rahasia itu memancing mereka untuk memanfaatkan ini. Gitu loh. Nah, tinggal sekarang bagaimana tindakannya nanti kita pikirkan bagaimana langkah-langkahnya tadi untuk dilakukan gitu. Karena loh. kemudian juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang sebenarnya kalau sesuai itu yang digunakan misalnya hanya untuk berkomunikasi saja gitu kan. Ada beberapa aplikasi lah ya, Abah. Tapi kemudian disalahgunakan menjadi suatu media untuk menjajakan atau untuk beroperasinya bisnis prostitusi online ini, Abah. Lalu kemudian bagaimana ini bisa membatasi atau memfilternya? Gini, kalau kita bicara langsung ingin membatasi dan memfilter, pertama ini suatu aplikasi umum. Ya, di mana semua orang pakai baik untuk aplikasi untuk pekerjaan atau aktivitas yang normal, komunikasi biasa, ataupun komunikasi yang rada nakal, yang jumlahnya baru yang intimate, yang di situ flirting, something like that, atau bahkan memang udah untuk hal yang memang langsung nyata-nyata untuk prostitusi, ya kan? Nah, di sini kan ada perbedaan-perbedaan yang nggak gitu jelas. Nah, saat itu dilakukan dan kemudian digunakan aplikasi-aplikasi yang biasa, aplikasi umum, kenapa? Kalau pakai aplikasi khusus, orangnya udah mulai ngeri. Kenapa ini harus ada aplikasi khusus? Jadi dengan pancingan aplikasi umum, dia bisa mendapatkan pangsa yang lebih luas, ya kan? Pendekatannya nggak langsung, dilihat dulu pergaulan dia sehari-hari, misalnya kalau dia di beberapa sosial media yang dia posting, ya bolehlah kita ngomong Reels, Short, atau TikTok, umpamanya gitu, apa yang dia sering posting, selalu kehidupan yang pengen sedikit bergaya, tapi uangnya kayaknya body dandanannya masih kurang mampu, tinggal dipancingin dengan luxurious things gitu ya, lifestyle yang kayak gimana, dia akan terpancing. Nah, kayak gitu kan kelihatan kan, mulai itu yang didekati. Iya, setelah didekati tentu pasti dia upayakan yang namanya udah suatu komunikasi berikutnya, bisa saja sudah mulai ada suatu aplikasi khusus yang juga untuk menjaga jangan sampai umpamanya dia saat itu terjadi transaksi mulai ada yang bisa mengintip atau kayak gimana, ya kan selalu semuanya orang berhati-hati. Kalau para pelaku kejahatannya saja sudah sampai sebegitunya beradaptasi mereka untuk bisa terus beroperasi, Abah. Nah, nanti bagaimana kemudian pemerintah harus bertindak? Nanti dijawabnya ya, Abah. Termasuk kita juga ingin tahu data dari KPAI, Bu Ai, mengenai ini tidak hanya pelakunya, tidak hanya korbannya, tapi konsumennya juga dari kalangan remaja, Bu. Tapi nanti dijawabnya ya, Bu Ai. Usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa. Baik. Kita akan kembali melanjutkan pemirsa apa yang kemudian menjadi perhatian serius di tengah masyarakat. Prostitusi online yang melibatkan kalangan remaja ini semakin marak dan tentunya mengkhawatirkan. Bu Ai, ternyata tidak hanya korbannya, pelakunya, tapi konsumennya juga dari kalangan remaja. Data yang dimiliki KPAI seperti apa, Bu? Adakah juga kemudian mereka yang mungkin sudah mulai bisa membagikan ceritanya? Apa yang membuat kemudian mereka terjerat dalam bisnis prostitusi online ini? Iya, seperti di awal ya, concern kami kan 3 anak dalam praktek hukum kita ya, ada yang menjadi korban, ada yang menjadi pelaku. Nah, diantaranya juga anak-anak yang terlibat dalam layanan seks, misalnya membeli, memesan gitu ya. Ini juga kami lakukan pengawasan dan juga yang menyaksikan. Saksi ini kan bisa mendengar gitu ya, bisa jadi temannya orang yang menjadi korban dan lain sebagainya. Nah,
dari beberapa yang kami ungkap melalui pendekatan pengawasan dan kita bertemu dengan korban, ini korban dulu saya ingin cerita, bahwa memang situasi ini tidak menjadi faktor tunggal mencari misalnya ekonomi ya. Ada juga sisi lainnya, diantaranya mereka itu sudah misalnya memiliki utang. Ya, jadi ada kerentanan situasi dirinya, sehingga itu tuh agak sulit dia keluar masuk dari lingkungan tersebut gitu. Yang kedua, kalau kita mengenal dalam eksploitasi seks online itu ada yang disebut seksorsion, adanya tingkat pemerasan oleh seseorang. Karena dia sudah menjadi konten misalnya seksualitas, maka untuk keluar dari lingkungan itu sudah ada ancaman sehingga tidak mampu. Nah, ini yang kemudian agak berat ya. Dan yang ketiga, dia memang pada aspek kemudian dijerat menjadi pelaku, dia juga ngajak orang. Ya. Kalau ini misalnya dibocorkan, kamu itu jadi bukan korban lagi, tapi menjadi pelaku. Nah, ini eskalasi gitu ya situasi ini. Nah, tentu concern KPAI tetap mendudukan anak ini hakikatnya adalah korban. Karena mereka itu selalu luput dari misalnya kasih sayang orang tua, pengasuhan orang tua gitu ya. Kebanyakan seperti itu ya Bu? Kebanyakan seperti itu background awalnya gitu. Sehingga ya memudahkan tadi langkah-langkah eskalatif yang diperoleh anak. Tetapi ada juga diantaranya yang tetap dalam keluarga yang utuh misalnya, tetapi ada situasi ketergantungan anak kemudian hanya bisa bermain melalui gadgetnya tanpa ada pengasuhan yang involving ya, artinya ada sentuhan, kasih sayang secara langsung di dalam pengasuhan yang itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Nah, ini yang persoalan-persoalan ini yang kemudian menjadi trigger apakah media sosial ini memang karena tidak bisa diawasi ya, tidak punya badan pengawas yang berkaitan dengan media sosial, perlu ada penataan nih di level pemerintah, mana misalnya platform yang bisa ada di Indonesia dan yang tidak. Karena ada situasi tadi bahwa anak-anak tuh semakin mencintai dunia maya ya karena ada layanan-layanan di dalam sebuah platform yang itu relate dengan kehidupannya gitu ya. Kemudian difasilitasi dengan tanpa sadar oleh orang tua. Nah, tetapi kemudian di dalam platformnya itu sendiri juga ternyata ada situasi yang belum menunjukkan tingkat langkah-langkah keberlanjutan dalam proteksi terhadap para pengguna yang banyak ini. Ada anak, ada orang dewasa tentu. Nah, sesungguhnya pemerintah hari ini sedang melihat ada situasi ini nih yang belum well informed ya dengan perlindungan anak, karena memang harus dibangun sisi proteksinya. Sehingga kalau dalam Undang-Undang ITE yang baru ya nomor 1 2024 itu sesungguhnya sedang mendudukan bahwa seluruh dunia usaha dalam hal ini platform harus memiliki perspektif terhadap perlindungan anak, produknya juga harus menunjukkan perlindungan anak dan berkomitmen pada kalau CSR gitu ya, dan mereka memiliki tanggung jawab sosial juga berkomitmen pada perlindungan anak. Itu tambahan-tambahan pembaharuan dari Undang-Undang ITE saat ini sebetulnya. Nah, Abah itu tadi kan datanya sudah dimiliki oleh KPAI, termasuk apa-apa saja yang membuat anak-anak ini atau kalangan remaja ini terjebak dalam prostitusi online begitu Abah. Pemerintah nampaknya sudah mulai menyadari ya akan hal itu dan mulai merancang aturan mengenai pembatasan usia dalam mengakses media sosial. Kalau Abah melihatnya, ini mungkin untuk diterapkan, efektif pulakah untuk menekan angka keterlibatan kalangan remaja dalam bisnis prostitusi online kah? Satu menteri, 2 wamen dengan ribuan karyawan selama ini ngapain aja? Ya di Kominfo, zamannya Kominfo bahkan. Saya bilang kenapa kayak gitu? Bayangkan semua orang yang meregistrasi ponsel, kita kan harus menginput KTP dan KK. Betul. Ya kan ada umur di sana, ada verifikasi di sana. Jelas kalau kita ngomong KTP berarti ada umur tertentu yang baru boleh menggunakan itu, ya kan? Nah, kalau itu saja bisa dikontrol benar-benar, jadi jangan KTP abal-abal yang bisa dimasukin kemudian KTP orang mati masih bisa diinput dan lain sebagainya. Bisa ditekan angkanya. Sudah terjadi screening otomatis lebih banyak di situ, ya. Semua aksesibilitas selalu berbasis nomor ponsel. Ya kan, semua transaksional berarti berbasis nomor ponsel. Yang namanya OTP, one time password dan lain sebagainya, interaksi semua ini berbasis nomor ponsel. Jarang berbasis email, rata-rata dari nomor ponsel. Tinggal dilihat aja transaksional yang berbasis SMS atau apa yang semuanya menggunakan nomor-nomor ini bisa di screening dari sana. Kalau ada dari nomor yang kemudian sudah di luar dari nomor yang sudah ada data yang waktu registrasi yang 444, itu otomatis itu adalah bukan dari nomor yang sudah terdaftar. Ini bisa di screening otomatis ya. Nah, saat itu sudah dilakukan sudah lumayan banget data tersebut. Nah, kemudian dilihat aktivitasnya.
Dilihat aktivitasnya apa. Sekarang dibilang umpamanya kita mau ngontrol dari sosial media dan sebagainya. Lihat aktivitas apa? Transaksi satu-satu. Bisa, memang pemerintah ngelihat sosial media segitu banyak transaksi. Pengguna sosial Bisa media dianalisis artinya bukan, sebenarnya. pengguna Indonesia itu misalnya di TikTok saja, penggunanya itu ada kedua terbesar di dunia. Hampir 200 juta, 190 juta pengguna gitu kan. Untuk internetnya. Nah, pengguna TikToknya itu sekitar 120 atau 130 juta. Ya, kedua terbesar di dunia. Kemudian memang karyawan Komdigi ada berapa banyak yang mau mengurus satu persatu semuanya transaksional? Nggak bisa kan? Nah, harus dibangun sistem. Gini, seperti apa, Abah? kalau kita bilang mau membangun sistem, kontrol ujung-ujungnya apa? Asik di kementeriannya, ada proyek, akhirnya kemudian untuk mengontrol di sini. Karena yang penting akhirnya fungsi pengawasan dan kontrol dari sistem yang kemudian dirancang itu. Yang pentingnya kalau bagi saya selalu dari dulu saya ngelihat kalau dari kementerian, bukan berarti saya anti pemerintah ya, tetapi aktivitasnya dari kementerian selalu apa? Yang penting segala satu hal kecil jadi proyek. Semuanya kasus di sini jadi proyek. Nanti habis ini lihat akhirnya ada proyek segala untuk mengontrol ini itu. Sementara yang sudah ada saja tidak dimanfaatkan. Harusnya dimanfaatkan dulu untuk kemudian dilihat apa yang bisa kekurangan dari sana itu yang dikembangkan. Jangan bikin baru yang lama diignore. Ya itu. Nah kemudian sekarang kita bicara dari transaksional. Kita bilang mau didekati sekarang dari penyedia layanan. Penyedia layanan sudah diterapkan yang namanya PSE, penyediaan sistem elektronika, sudah dibatasi di sana. Kemudian kalau dibilang ada sesuatu hal-hal yang kayak gini langsung umpamanya penggunaan yang di luar batas, anak-anak di bawah umur itu mesti langsung di-cut. Kategorinya itu batasannya apa? Dari tekstual kah, dari konten kah, apa dari konteks kah, atau dari apa? Berarti ada satu persatu penilaian. Ya karena itu tidak real. Jadi tidak sesederhana membatasi usia saja. Ada kemudian unsur-unsur detail yang perlu diatur di situ. Gini katanya, kalau umpamanya sekarang input semua layanan sosial media harus waktu saya input tanggal lahir harus kelihatan yang umurnya di bawah itu nggak boleh. Data itu ada yang namanya data definitif, which is KTP, itu data definitif ataupun akte kelahiran. Ada data komunikatif yang dia sampaikan. Ada data relatif. Apa data relatif? Kalau di aplikasi yang dewasa, dia inputnya dia sebagai 21 tahun. Tetapi kalau dari aplikasi yang kemudian umpamanya dia pengen kelihatan muda, dia input 13 tahun atau berapa. Nah, namanya data relatif. Jadi kalau untuk aplikasi yang dewasa, dia inputnya anak kecil, pasti otomatis dia akan tidak masuk situ. Padahal dia ingin masuk ke sana. Nah, saat data relatif ini yang kemudian digunakan, lalu pemerintah mau kontrolnya dari mana? Mau screening dari situ? Nggak bisa. Nah, penyedia layanan sosial, berdiri dan sistem elektronik, juga dia sudah mempunyai yang namanya policy dan aturannya. Ya kan, agreement pasti dia klik di situ ya semuanya harus udah dibaca dan pasti itu yakin dia udah dewasa dan dia patut. Nah, kalau dia bilang saya nggak patut tetapi saya klik agree, yes, selesai. Dia berhak. Baik, Abah. Artinya sebenarnya pemerintah itu sedari dulu sudah bisa melakukan hal ini, tinggal dimaksimalkan kemudian fungsi ataupun juga peran dari yang terkait untuk bisa mengatur tujuannya tentunya untuk menekan angka keterlibatan remaja di prostitusi online, sekaligus juga tidak lepas dari pengawasan orang tua yang dituntut lebih lagi ya Bu Aya. Betul-betul nggak singkat bisa saja Bu Aya. Pembatasan itu menjadi satu-satunya harapan kita menekan kejahatan di ranah daring. Tetapi dari awal fungsi orang tua mengawasi, memberikan digital parenting ya, dan kemudian menjadi role model itu yang utama dan jangan sampai terlewatkan. Kita sudah tangkap apa yang kemudian menjadi kuncinya. Tentu kita harap pemerintah betul-betul serius mengenai kasus ini karena tentunya berkaitan dengan masa depan dari anak bangsa. Terima kasih Bu Ai, terima kasih Abah malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali dengan informasi lainnya di mana tabung gas LPG meledak di dalam rumah di perumahan Permata Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sesaat lagi kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Tabung gas LPG meledak di dalam rumah di perumahan Permata Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan mengakibatkan satu rumah mengalami rusak parah dan 2 orang mengalami luka bakar serius. Ledakan terjadi saat pemilik penampungan gas bernama Agus tengah mengosongkan isi gas dari dalam tabung. Namun saat proses pengosongan gas, diduga seorang karyawan membuang puntung rokok sehingga memicu gas meledak dan melukai keduanya. Kencangnya ledakan juga membuat bangunan rumah lantai 2 yang dijadikan gudang gas itu mengalami rusak parah dan nyaris ambruk. Jembatan penghubung antara wilayah Bantul dan Kulon Progo putus akibat tergerus air.
Jembatan ditutup karena kondisinya sangat membahayakan. Inilah kondisi jembatan Serandakan 1 atau jembatan Serandakan lama yang putus akibat diterjang arus air Sungai Progo pada hari Kamis malam. Jembatan Serandakan lama ini merupakan jembatan peninggalan kolonial Belanda yang dibangun tahun 1925 dan diresmikan tahun 1929. Selama ini jembatan Serandakan lama yang sudah tidak digunakan untuk lalu lintas tersebut digunakan warga untuk olahraga jogging ataupun jalan kaki. Petugas gabungan TNI Polri menggerebek sebuah kampung di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu yang dijadikan sarang narkoba dan permainan judi jackpot. Tim gabungan dari Satuan Ditres Narkoba Polda Bengkulu, Polres Rejang Lebong, Brimob, dan TNI menggerebek rumah bandar judi dan narkoba di Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong. Selain mesin judi, puluhan paket sabu beserta alat hisapnya, petugas juga mengamankan 10 orang dan uang tunai jutaan rupiah. Informasi tersebut pemirsa sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Maria. Ya, dan saat lagi dapat menyaksikan program One on One pemirsa. Terima kasih atas perhatiannya bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia malam. Saya Maria Segar dan Kak Ana pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.